warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Asifah Daban Aisyah, saya Nafa Lutfi Sarmada, saya Wafid Faisal Faris. pada podcast mata kuliah pemikiran dalam Islam, kita akan mengulik tentang bagaimana biografi dari Amin Rais dan gagasan tentang tauhid sosial dan renovasinya dalam kehidupan sehari-hari, dan nilai apa saja yang dapat kita ambil dari tokoh Amin Rais tersebut. Ya, langsung yang pertama, monggo. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang bagaimana biografinya dari Amin Rais. Amin Rais lahir di Surakarta tanggal 26 April 1944. Beliau dikenal sebagai tokoh reformasi, akademisi, dan juga pemikir Islam modern di Indonesia, dan juga berperan penting dalam kembangnya rezim Orde Baru bersama tokoh-tokoh seperti Nurcholish Madjid, M. Salim dengan dukungan besar dari mahasiswa. Dalam pendidikan dia juga keren banget. S1-nya di hubungan internasional di UGM pada tahun 1969, dan S2-nya mengambil ilmu politik di University of Notre Dame di Amerika Serikat pada tahun 1974, dan S3-nya beliau di ilmu politik juga di Universitas of Chicago pada tahun 1981, disertai dengan gerakan Ikhwanul Muslimin di Mesir. Beliau juga pernah mengikuti program postdoktoral di George Washington University pada tahun 1986 dan UCLA pada tahun 1988. Selain menjadi dosen divisi Pol UGM pada tahun 1972 dan pengajar pascasarjana di UGM, beliau juga dikenal sebagai penulis yang menghasilkan banyak karya tentang politik internasional Seperti Pak Norma dan Mbak Bici. dan moralitas politik, pemikiran Islam, dan beberapa karya-karya penting beliau itu seperti Cakrawala Islam, antara Cita dan Fakta, dan Tauhid Sosial, Formula Mengempur Kesenjangan, dan masih banyak lagi. Amin Rais juga aktif dalam organisasi besar seperti Muhammadiyah dan menduduki posisi sebagai Ketua PP Muhammadiyah periode 1995 sampai tahun 2000, dan terlibat berbagai lembaga yang memperkuat posisi intelektual dan moralnya di masyarakat. Nah, yang selanjutnya kan Amin Rais kan di situ kan gagasannya tentang tauhid sosial. Nah, apa sih itu tauhid sosial itu? Oke, sekarang kita masuk di tauhid sosial ya. Tauhid sosial adalah gagasan Amin Rais yang menekankan pada keimanan kepada Allah yang tidak berhenti pada ranah spiritual pribadi saja, namun harus diwujudkan dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Ide ini lahir dari keprihatinan terhadap kesenjangan sosial yang terjadi di Indonesia dan di internasional, ketimpangan ekonomi, kerasukan elit, dan kurangnya kepihakan kepada rakyat kecil. Dalam pandangan Amin Rais, tauhid sosial ini bukan sekedar kalimat keagamaan, tetapi fondasi moral yang menuntut manusia menolak ketidakadilan, tidak tunduk pada kekuasaan yang menindas, dan memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan. Bagi Amin Rais sendiri, tauhid harus menjadi energi moral untuk memperbaiki struktur sosial yang timpang dan melahirkan masyarakat yang lebih adil dan beradab. Ini mungkin selanjutnya relevansinya gagasan ini di kehidupan sehari-hari gimana, Mas? Menurut kami sendiri karena ada. Waduh. Menurut saya sendiri ya, relevansi konsep tauhid sosial gagasan Amin Rais dapat dimanifestasikan ke ibadah yang bersifat horizontal,
yaitu ibadah yang bersifat ghairu mahdoh atau muamalah seperti apa? Seperti berbuat baik kepada orang lain. Intinya ya ibadah itu tidak hanya ke Tuhan tapi juga ibadah ke sesama manusia. Contohnya gimana kan? Contohnya manusia ya? Seperti tetangga kita ada yang kesusahan ya kita menolong, ya gotong royong lah kayak gitu. Relevansi gagasan tauhid sosial yang paling populer yaitu amar ma'ruf nahi munkar, yaitu kita amar yaitu berbuat ma'ruf kebaikan, nahi munkar dan menolak keburukan. Jadi misalkan nih teman saya ada yang bersifat jelek atau dia melakukan maksiat, ya kita sebagai teman harus mengingatkan, berarti kita harus berkata tidak pada hal yang salah gitu. Nah iya seperti itu. Jangan gampang ke bawah yang lain lah. Jangan gampang ke bawah arus. Lalu kita juga harus bisa menjadi role model untuk teman-teman sekitar kita. Harus menjadi contoh yang baik. Nah, menjadi contoh yang baik. Jangan malah yang ngajak yang dalam keburukan. Apalagi kita hidup di dunia mahasiswa yang bersifat apa ya? Bebas seperti itu. Jadi kan di lingkungan mahasiswa kan gampang sekali kita terbawa pengaruh temannya. Jawabannya apa? Lalu juga ada nilai keteladanan dari Amin Rais yang dari sosok Amin Rais terdapat nilai yang dapat diteladani. Pertama, keberanian moral. Ia berani bersuara lantang menghadapi kekuasaan yang tidak adil, yaitu pas zaman Presiden Soeharto. Yang kedua, integritas intelektual. Produktivitasnya dalam menulis dan konsistensinya dalam berpikir menunjukkan dedikasi terhadap ilmu. Yang ketiga, kepedulian sosial. Konsep tauhid sosial makar dari keprihatinannya terhadap ketimpangan dan eksploitasi. Yang keempat, komitmen terhadap nilai ilahi. Ia mendorong agar ukuran baik dan buruk tidak ditentukan hawa nafsu manusia, tetapi berdasarkan nilai-nilai ilahi yang universal. Nilai-nilai ini menjadi inspirasi bahwa agama bukan sekedar identitas, tapi sumber etika untuk memperbaiki diri dan masyarakat, yaitu Islam rahmatan lil alamin. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan pada podcast kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan.